Sutra teratai yang menajukkan bab 17 pembedaan jasa kebajikan dapat memahami prinsip kebenaran sejati dan bertekad untuk mencari kebijaksanaan Buddha. Xing Fa Xiang Sutra Teratai episode 1592. Dalam mencari Dharma, hendaknya sepenuh hati dalam memasuki jalan agar dapat memahami prinsip kebenaran sejati. Membangun tekad untuk mencari pengetahuan dan pandangan Buddha guna mencapai pencerahan sejati dan sempurna, secara mendalam meyakini maksud hati dan harapan mendasar dari Buddha, berpegang pada ikrar agung selamanya tanpa pernah mundur. Mencari Dharma, kita harus bersungguh hati dengan tulus hati mencari Dharma. Bersungguh hati memasuki jalan, ini adalah hal yang mesti dipersiapkan oleh batin setiap orang. Dengan adanya sebesit pikiran ini, praktisi yang memiliki niat demikian akan mampu memahami dan menghayati jalan agung. Kita harus memahami dan menghayati jalan agung dan masih harus membangkitkan tekad tiada tara. Semua ini adalah sebersit pikiran yang tidak boleh sedikit pun menyerah. Dengan memiliki niat, kita baru mampu memahami prinsip kebenaran sejati. Memahami prinsip kebenaran sejati. Kita terlebih dahulu harus memahami hati Buddha, hati makhluk awam dan para makhluk, bagaimana menghubungkan dengan hati Buddha. Ini sangat penting. Jika Anda dapat terhubung dengan hati Buddha, maka dengan sendirinya harapan mendasar Buddha, pengetahuan dan pandangan Buddha, dan kebenaran sejati akan selaras. Jika kita ingin selaras dengan hati Buddha, sulit juga tidak sulit, mudah juga tidak sederhana. Hal ini tergantung pada sebesit pemikiran kita, apakah ada keyakinan dan pemahaman. Keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Setulus hati memahami hati Buddha. Ini sebabnya kenapa semua harus bersungguh hati untuk memahami prinsip ini. Makhluk awam dan Buddha, bagaimana hati ini bisa selaras? Inilah yang ingin kita cari. Jadi, karena ingin selaras dengan hati Buddha, kita harus memiliki tekad. Membangun tekad untuk mencari pengetahuan dan pandangan Buddha guna mencapai pencerahan sejati dan sempurna. Pengetahuan dan pandangan Buddha. Buddha dengan satu tujuan utama datang ke dunia manusia dengan sangat tenang, membuat hatinya sangat tenang. Tidak lain agar semua orang memahami maksud hati dan kondisi batinnya. Buddha telah menyatu dengan segala sesuatu di alam semesta. Seperti apa kondisi alam semesta? Ketika Anda melihat hati Buddha dan memahaminya, maka akan memahami kondisi benda-benda langit dan segala sesuatu di alam semesta. Ini adalah kebenaran sejati. Buddha ingin menuntun kita memasuki kebenaran sejati ini adalah sama dengan Buddha. Memahami kondisi segala sesuatu di alam semesta, yaitu secara keseluruhan, semuanya telah memasuki hati Buddha. Jadi, kita harus memahami prinsip kebenaran sejati. Satu-satunya adalah melalui membangun tekad untuk mencari pengetahuan dan pandangan Buddha. Karena tujuan utama Buddha juga sangat tak tergoyahkan. Ingin membuat semua makhluk dapat memahami sepenuhnya hati Buddha, dapat memahami pengetahuan dan pandangan Buddha. Kita semua haruslah bersungguh hati sehingga kita harus menegakkan tekad membangkitkan ikrar. Membangkitkan ikrar amatlah penting. Semuanya harus tahu Dharma yang cukup lama dibabarkan kepada kalian tidaklah terpisah dari ikrar. Setiap harinya selalu membahas mengenai tekad kepada kalian semua. Kita harus membangkitkan ikrar agung. Pada perjalanan ini, yang dimaksud dengan perjalanan ini yakni adalah waktu dari memasuki naskah sutra sudah berapa lama. Inilah yang dimaksud dengan sepanjang perjalanan.
Dengan kita memasuki naskah sutra, maka kita memasuki jalan ini. Pemandangan sepanjang perjalanan merupakan perbincangan dari hati dan membabarkan ajaran, yakni agar hati semua orang tidak meninggalkan kondisi pemandangan di jalan kebenaran ini di dalam Sutra Teratai. Kondisi di sepanjang jalan dari Jalan Sutra Teratai ini sungguh indah dan beragam. Apabila Anda bisa setiap saat memasuki kondisi ini, hati Anda tidak akan pernah terpisah dari arah jalan tersebut. Berharap setiap orang, kita seharusnya sangat bersungguh hati. Pada bab perumpamaan kota gaib, satu bagian demi satu bagian, guru pembimbing membawa untuk memasukinya, untuk masuk hingga tiba di kondisi yang sebenarnya tersebut. Melewati kota gaib, beliau terus menyemangati dan sekali lagi memotivasi. Tidak peduli apakah pemandangan jalan yang dilewati ini adalah indah, rata dan mulus, ataupun area yang berbahaya, ataupun melalui gunung yang kekeringan tidak memiliki air, atau dipenuhi pepohonan dan tumbuhan, proses perjalanan ini sangatlah banyak. Satu tahap demi satu tahap berjalan melaluinya, guru pembimbing membimbing dengan penuh perhatian, mendorong kita jangan berhenti, terus berjalan lagi menuju ke depan. Ayo, tidak begitu jauh lagi. Tempat tersebut tempat untuk kita beristirahat. Di tempat kita beristirahat sebentar, tidak boleh berhenti. Kondisi ini, meskipun sangat baik, masih harus terus berjalan menuju ke depan. Tempat ini hanya merupakan kota gaib untuk sementara beristirahat sebentar saja. Lihatlah, tempat mustika sudah dekat. Semuanya bangkitkan semangat untuk menapaki jalan ke depan lagi. Panorama di sepanjang jalan indah dan menakjubkan. Semuanya dimulai ketika kita memasuki jalan ini. Panorama di sepanjang jalan harus kita mengingatnya kembali dengan baik. Panorama kita telah melaluinya. Apakah panorama batinnya masih ada tertinggal? Apakah kita ada menyimpan ingatannya? Kita harus setiap saat batin untuk mencari jalan yang semacam ini haruslah bersungguh hati. Oleh karena itu, dalam mencari Dharma, hendaknya sepenuh hati dalam memasuki jalan. Kita telah memasuki jalan ini, kita ingin mencari Dharma, maka kita harus bersungguh hati memasuki jalan. Di manakah arah untuk memasuki jalan? Sebesit niat ini juga tidak boleh menyimpang. Meskipun Anda telah masuk ke jalan ini, batin untuk berjalan maju tersebut juga tidak malas dan mundur. Masih harus menuju ke depan, tujuan tersebut mesti hingga memahami kebenaran sejati. Tidak boleh tidak. Inilah tujuan kita. Oleh karena itu, memahami prinsip kebenaran sejati sangatlah penting. Satu hati, satu tekad. Kita mesti harus mencari hingga mendapatkan pengetahuan dan pandangan Buddha. Sang Buddha demi membuka dan menunjukkan kepada para makhluk pengetahuan Buddha dan pandangan Buddha. Sekarang, naskah sutra kita telah memasuki di ingin membuka dan menunjukkan, dan memahami dan memasuki adalah kepada para makhluk. Membuka, menunjukkan, memahami, dan memasuki kepada para makhluk pengetahuan dan pandangan Buddha. Ini perlu kita hayati dengan sangat bersungguh hati. Pada bagian waktu ini tidak boleh bersantai, masih harus menambah ketat tekad hati. Kita membangun tekad untuk mencari pengetahuan dan pandangan Buddha tidak bisa bersantai. Ini adalah momen penting yang kritis, oleh sebab itu kita harus mencapai pencerahan sejati dan sempurna. Yang ingin kita cari adalah pengetahuan dan pandangan Buddha, dan pengetahuan dan pandangan Buddha tersebut sampai di manakah baru bisa bertemu dengan pengetahuan dan pandangan Buddha? Kita harus mencapai pencerahan sejati dan sempurna. Di manakah pencerahan sejati dan sempurna? Apakah Anda tahu?
Anuttara Samyak Sambodhi adalah keadaan pencerahan sempurna yang tiada tara. Inilah arah kita. Jadi, kita harus secara mendalam meyakini maksud hati dan harapan mendasar dari Buddha. Kita harus dengan tulus memahami hati Buddha, harapan mendasar dari Buddha, dan panorama batin Buddha adalah setelah beliau mencapai pencerahan. Kondisi di mana beliau berpadu menjadi satu dengan alam semesta. Oleh sebab itu, kita harus memahami batin Buddha, karena Buddha memiliki batin demikian barulah bisa mencapai pencerahan. Bagi batin Buddha, para makhluk di dunia semuanya adalah merupakan anak yang paling Buddha perhatikan, kasihi, guru pembimbing bagi 3 kelompok alam, dan ayah dari 4 jenis kelahiran. Dengan sebesit niat ini, untuk memberikan perhatian para makhluk di dunia, memegang sebesit niat pikiran ini untuk datang dan pergi selama kalpa yang tidak terhitung jumlahnya, memasuki 5 alam tumimbar lahir untuk memberi perhatian pada semua makhluk, menolong dan mencabut semua penderitaan. Dengan satu hati dan tiada tekad kedua, sepanjang jalan terus berjalan melaluinya, barulah bisa selama-lamanya langit kekal dan bumi abadi. Mencapai pencerahan sepenuhnya akan kebenaran sejati dari alam semesta dan berpadu dengan alam semesta menjadi satu. Ini sudah menggunakan waktu yang sangat lama. Masuk ke dalam orang banyak di alam makhluk hidup, langit kekal dan bumi abadi. Makanya sering kita katakan, kalpa tak terhingga, datang dan pergi silih berganti. Usia kehidupan sebenarnya ada berapa banyak? Adalah demikian langit kekal dan bumi abadi. Adalah demikian memahami benda-benda langit. Alam semesta dan benda-benda langit berpadu menjadi satu. Ini adalah hati Sang Buddha. Kita lebih butuh lagi untuk secara lebih mendalam meyakini maksud hati dan harapan mendasar dari Buddha. Itu sebabnya kita untuk waktu yang begitu lama terus mengatakan bahwa jika Anda memahami, meyakini, dan memahami panjang usia hidup Sang Buddha. Jadi, paragraf ini, izinkan saya memberitahukan kepada semua paragraf ini sekarang, kalian harus sangat bersungguh hati untuk memahaminya. Mengapa kita harus secara mendalam meyakini maksud hati dan harapan mendasar dari Buddha? Mengapa dalam mencari harus memahami prinsip kebenaran sejati dan masih harus membangun tekad untuk mencari pengetahuan dan pandangan Buddha? Jika kita dapat mengerti bahwa usia tanpa batas, usia Buddha tanpa batas adalah kebijaksanaan. Kita dengan menggunakan waktu yang tak terbatas dan lamanya waktu, langit kekal dan bumi abadi untuk menampung dan merangkul semua makhluk hidup. Demi makhluk hidup mengejar kebenaran sejati harus masuk ke tengah kerumunan para makhluk. Bagaimana untuk membimbingnya? Ini dikarenakan maksud hati dan harapan mendasar dari Sang Buddha. Oleh itu, kita harus belajar maksud hati Buddha. Apakah itu sedemikian sulit? Peduli terhadap semua hal di dunia, mengasihi dan melindungi semua makhluk. Apakah itu begitu sulit? Mengatakannya tidaklah sulit. Namun, apakah kita dapat mempertahankan niat tersebut? Maka kita harus membangkitkan tekad berpegang pada ikrar agung. Kita harus berpegang pada ikrar agung. Mansuri memohon Buddha untuk menjelaskan secara rinci kepada semua orang kesulitan apa yang dihadapi para makhluk dalam mempelajari ajaran Buddha. Bagaimana supaya mereka dapat melindungi tekad pembinaan diri ini? Bagaimana mengatasi banyak kesulitan? Mohon Buddha menggunakan prinsip kebenaran yang mudah dipahami untuk membuka dan menunjukkan Dharma kepada semua orang.
Buddha juga telah mengajarkan metode 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan supaya membuat kita tahu bahwa bagaimana seharusnya kita mengajarkan dharma dan berkata-kata. Tubuh, bagaimana kita mempraktekannya dalam tindakan nyata. Batin, bagaimana membangkitkan tekad kita. Apakah ini cukup? Belum cukup. Masih perlu membangkitkan ikrar agung. Metode telah diajarkan kepada kita. Apakah kita memahaminya? Apakah kita mempraktekannya dalam tindakan nyata? Apakah kita mulai membangkitkan tekad dan membangun ikrar? Mempertahankan ikrar dan berpegang pada ikrar agung selamanya tanpa pernah mundur. Apakah niat kita ini pernah goyah? Apakah kita ada mulai untuk membangkitkan tekad? Dalam proses pembangkitan tekad, apakah ada timbul dan tenggelam? Pada awalnya sangat antusias, sangat bersuka cita ketika mendengar Dharma. Lama-kelamaan, pernahkah kita merasa lelah? Apakah ada pasang surutnya? Menengok kembali, menelaah, dan menganalisa diri sendiri. Lihatlah batin kita, apakah masih tetap berpegang pada ikrar agung? Apakah benar demikian? Apakah hati kita ada mengalami kekenduran? Apakah mengalami kemunduran? Oleh karena itu, batin harus berpegang pada ikrar agung selamanya tanpa pernah mundur. Ini yang seharusnya senantiasa kita waspadai. Jadi, makna dari kata-kata ini adalah untuk mengingatkan kita telah memasuki jalan ini dan di sepanjang jalan ini, pemandangan yang kita lalui, kita sudah pernah melewatinya. Kondisinya dengan demikian. Melangkah maju, selangkah demi selangkah, melewati pegunungan tinggi dan berbahaya, mengalami dataran tinggi yang kering dan tandus, juga melewati gunung, hutan yang rimbun, pohon-pohon besar, rerumputan di dataran rendah, dan sebagainya. Segala macam pemandangan kita sudah pernah melihatnya. Setelah mendengarkan ajaran Buddha dapat mendorong kita, memberitahu kita, cara untuk masuk ke tengah orang banyak, dan juga memberitahu kita akan penderitaan dunia, serta memberitahu kita bagaimana cara melatih diri. Semua hal ini yang harus diberitahukan, Sang Buddha telah menjelaskannya. Datang ke tempat ini adalah untuk membimbing semua orang untuk memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Setelah aspek jejak, aspek pokok terbuka adalah harapan mendasar batin Buddha. Ketika pintu ini telah terbuka, ingin agar semua orang melihat ke dalam batin Buddha, kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Batin Buddha, pengetahuan dan pandangannya adalah supaya kita jangan melepaskan apapun maksud Buddha. Terkadang, naskah sutra terlihat seperti tidak ada apa-apa, sama seperti pada bagian naskah sutra di depan ini. Atau menggunakan bebungahan, dedupaan, untaian kalung, keyura, panji, faja, tirai sutra, minyak wangi, pelita minyak samit, sebagai persembahan pada sutra ini. Jasa kebajikan daripada orang ini adalah tiada terhingga dan tiada batas, mampu membangkitkan kebijaksanaan menyeluruh. Sarvaja Jana. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Jika yang di dalam naskah ini dibacakan, ini mana ada apa-apanya. Meskipun tidak berarti apa-apa, mari kita tanyakan kepada semua orang, pernahkah kita melakukannya? Orang-orang secara sederhana saja membawa bunga dengan hati yang sangat hormat, memberi persembahan kepada Buddha. Pernahkah ada? Apakah semua orang mempersembahkan bebungahan dengan penuh hormat? Tindakan yang begitu sederhana, yang tidak pernah membawa bunga dan mempersembahkan kepada Buddha juga ada. Seperti saat ini memberi persembahan di hadapan Buddha, walau begitu sederhana, tidak semua orang pernah melakukannya. Dedupaan, pernahkah kamu mempersembahkan dedupaan di hadapan Buddha? Atau
Mempersembahkan sebuah untayan kalung ke Yura di hadapan Buddha? Pernahkah? Atau Panji, Fajar? Saya yakin kita semua, Anda dan saya, tidak pernah menggunakan Panji, Fajar, atau tirai sutra sebagai persembahan kepada Buddha. Ini benda yang begitu sederhana, bukan tidak mampu melakukannya. Namun, zaman telah berganti. Budaya juga berbeda. Pada masa Sang Buddha, kebudayaan tersebut ingin mengungkapkan bahwa tempat pencerahan ramai, orangnya sangat banyak. Fenomenanya menutupi tempat tersebut. Ini seharusnya terjadi setelah masa Sang Buddha ada di dunia. Budaya tempat tersebut adalah demikian. Sebenarnya, di dalamnya ini, jika kita dengan bersungguh hati, setiap item benda adalah mengungkapkan makna tentang keberadaan. Ini adalah bagaimana memperagung tempat pencerahan ini. Harus bagaimana untuk memperagung? Memperagung adalah dari orang, tata krama orang, pelatihan diri orang, semerbak kebajikan semacam ini. Semerbak dari kebajikan. Semerbak kebajikan dari semua orang yang melatih diri, terlihat bahwa semua orang memiliki pelatihan diri. Tata krama semua orang sangatlah agung. Semuanya adalah orang yang telah menerima pengajaran dan bimbingan dari Buddha. Ini pelatihan ke dalam dan pahala kebajikan dari praktek keluar. Agung tak terbatas. Di dalamnya ini terkandung waktu yang sangat panjang untuk bisa mengajarkan orang hingga benar-benar berperilaku berwibawa dan sempurna. Moral, semerbak kebajikan berlimpah, ini harus menggunakan waktu yang berapa lama? Waktu yang demikian sangatlah panjang. Jadi, hanya naskah sutra ini saja. Di dalamnya sudah terkandung makna yang sangat dalam. Jika mau dikatakan, maka sangat panjang. Kata-kata seperti ini di dalam naskah sutra, apa yang terlihat oleh kita, sebenarnya maknanya adalah demikian. Jasa kebajikan daripada orang ini adalah tiada terhingga dan tiada batas, mampu membangkitkan kebijaksanaan menyeluruh. Mampu membangkitkan kebijaksanaan menyeluruh, ini perlu melalui waktu yang sangat panjang sejak 3 kebijaksanaan dalam satu batin Buddha. Ini perlu kita bersungguh hati untuk menghayatinya. Prinsip kebenarannya adalah satu prinsip mengandung segala dharma. Ini adalah demikian mendalam. Kita benar-benar harus menghayati kondisi batin Buddha, hanya satu kalimat. Kondisi batin sudah mampu mencakup segala sesuatu di dunia. Jika kita harus mengetahui hati Buddha, pandangan dan pemahaman Buddha, benar-benar harus bersungguh hati menghayatinya. Naskah sutra selanjutnya mulai mengatakan, Ajita, sekiranya ada pria berbudi atau wanita berbudi, ketika mendengar aku membabarkan tentang betapa panjangnya usiaku, meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam, maka akan menyaksikan Buddha senantiasa berada di puncak burung nasar. Sutra Teratai Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan. Naskah sutra pada bagian ini semuanya juga harus bersungguh hati. Walaupun pada sebelumnya sudah pernah dibahas, di dalam kalimat pada bab panjang usia Tathagata, sebenarnya kelihatan tidak ada apa-apa. Kenapa begitu bab ini sudah lewat, berulang kali terus-menerus mengungkitnya? Pemahaman panjang usia, kalimat yang begitu sederhana, mengapa terdapat prinsip kebenaran yang begitu besar, harus melalui keyakinan dan pemahaman yang sangat mendalam untuk menghayati panjangnya usia Buddha. Makna yang terkandung di dalamnya sedemikian besar. Di antara ini, kita dapat menghayatinya, pengetahuan dan pandangan Buddha adalah tiada terhingga dan tanpa batas. Dalam bab panjang usia Tathagata disebutkan, demikianlah kekuatan kebijaksanaanku, sinar kebijaksanaanku menerangi tanpa batas. Usiaku sepanjang kalpa tak terkira, ini diperoleh melalui pembinaan diri yang lama. Di dalam bab panjang usia Tathagata,
Buddha mengatakan demikianlah kekuatan kebijaksanaanku. Buddha memberi sebutan untuk dirinya sendiri karena membahas tentang panjang usia Sang Buddha, bukan hanya menggunakan bentuk usia dan panjang usia di alam manusia. Ini adalah jiwa kebijaksanaan yang dicapai oleh Sang Buddha setelah melalui kalpa yang lama. Oleh karena itu, Sang Buddha mengatakan demikian. Demikianlah kekuatan kebijaksanaanku, sinar kebijaksanaanku menerangi tanpa batas. Semua prinsip kebenaran yang ada telah murni. Semangat dan jiwa itu jika dikumpulkan akan bercahaya. Kebijaksanaan, menggunakan kebijaksanaan ini dapat menjaga kita semua berbagi kebijaksanaan ini. Jika semua orang dapat merasakannya, prinsip kebenaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha artinya sudah kebagian, sudah mendapatkan kebijaksanaan dari Sang Buddha. Sinar dari kebijaksanaan ini juga masuk ke dalam hati kita, menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, juga mendapatkan sinar kebijaksanaan ini juga dapat dibagikan kepada orang lain. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, cerita tentang berbagi lilin. Ketika satu batang lilin dinyalakan, semua orang mengambil sebatang lilin. Semua orang dari cahaya lilin ini menyalakan lilin mereka. Semua orang menambahkan sebatang cahaya lilin. Ternyata cahaya sebatang lilin ini tidak berkurang. Cahaya lilin semua orang menyala terang. Kondisi sekeliling semuanya bersinar terang. Dengan prinsip yang sama, kekuatan kebijaksanaan Sang Buddha sama seperti demikian, yaitu cahaya terang bisa menyinari segalanya. Lampu sudah terang dan setiap orang akan bisa menerima cahaya ini dan membawanya keluar, menyinari secara tak terbatas. Setiap orang dapat menyinari dia, menyinari kondisi batin sendiri, bisa menyinari kondisi luar. Ini adalah kita haruslah sangat bersungguh hati menghayati, karena itu Sang Buddha, usiaku sepanjang kalpa tak terkira. Kelanjutan jiwa kebijaksanaan beliau adalah kalpa tak terkira. Ini diperoleh melalui pembinaan diri yang lama, adalah diperoleh melalui praktek pembinaan diri yang sangat lama. Para bodhisattva membagikan hati maha welas asih terhadap semua makhluk, melindungi kehidupan tanpa niat untuk membunuh mereka. Dengan ini sebagai benih, mereka menjalani balasan karma dalam berbagai kelahiran berbeda dan memperoleh usia yang panjang sekali, bebas dari segala kerusakan atau kekurangan. Mereka membagikan ikrar agung untuk memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Inilah yang disebut sebagai panjang usia yang sempurna. Para bodhisattva membagikan hati maha welas asih terhadap semua makhluk, melindungi kehidupan tanpa niat untuk membunuh mereka dalam jangka waktu kalpa yang sangat lama, yakni harus membagikan hati yang penuh welas asih, memiliki belas kasih dan kepedulian terhadap makhluk hidup. Tentu saja harus melindungi para makhluk. Makhluk hidup tersebar di 5 alam tumimbar lahir. Bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup. Sang Buddha hanya ingin mencintai dan ingin melindungi kehidupan. Oleh karena itu, setiap orang harus melindungi kehidupan dan melindungi diri sendiri. Maka itu harus bervegetarian, hidup sehat untuk melindungi bentuk kehidupan lain, juga harus bervegetaris. Jangan membunuh, ini juga merupakan salah satu dari bentuk melindungi. Ini adalah hati welas asih. Hal ini membutuhkan hati yang welas asih. Saat ini, semua orang sedang mempromosikan dan juga harus mendorong orang-orang untuk mempromosikan pola makan vegetarian. Hanya dengan mengikuti pola makan vegetarian bisa memberi efek yang sangat besar dalam membantu pelestarian lingkungan. Kita mengurangi polusi udara yang tercemar, bisa melindungi bumi dari kerusakan. Ini hanya sebuah tindakan. Jika semua orang bersama-sama melakukan hal yang sama, maka akan dapat membantu berapa banyak orang, apalagi setelah menyalakan cahaya kebijaksanaan. Setiap orang
akan berjalan menuju jalan yang damai dan terang, maka dengan ini sebagai benih, mereka menjalani balasan karma dalam berbagai kelahiran berbeda. Setiap kehidupan memiliki lingkungan kehidupan alami masing-masing. Apabila mampu untuk mengetahui rajutan dendam kebencian berkepanjangan para makhluk, manusia membunuh hewan, kemudian hewannya datang terlahir kembali, manusia membunuh manusia, dan lain-lain. Siklus sebab akibat ini sebagai benih, sebab bersama, akibat bersama, timbal balik. Tidak peduli berada di alam manapun, ada yang berada di alam binatang, binatang juga memiliki sangat banyak kategori jenisnya. Alam setan kelaparan ataupun di alam neraka. Ini masing-masing memiliki sebab, masing-masing memiliki kondisi dan balasan karma. Makanya dengan ini sebagai benih. Asalkan setiap orang memiliki hati bajik, semuanya akan bisa mengubah dan mengikis perasaan batin yang terajut dendam kebencian berkepanjangan tersebut. Makanya disebut mengurai ikatan permusuhan. Semua orang, setiap alam, akan mampu untuk terlepas dan terbebaskan dari semuanya, mengikuti buah karma kita sendiri untuk lahir secara alamiah, meninggal secara alamiah, tidak memiliki dendam-dendam, saling membunuh, dan saling membalas. Makanya kita benar-benar perlu bersungguh hati untuk memahami niat batin dari Sang Buddha yang membimbing kita semua sehingga itulah mendapatkan usia yang sangat panjang. Asalkan kita mengembangkan batin yang bajik dan welas asih, dengan sendirinya usia kita akan panjang dan akan hidup di dunia yang tenang dan damai. Tidak akan ada yang saling membunuh atau melahirkan. Di antara sesama, tiada terjadi hal ini lagi. Dengan demikian, maka kita akan menjadi tenang dan damai, bebas dari kerusakan atau kekurangan. Kehidupan semua makhluk dari seluruh alam adalah demikian, begitu tenang dan damai. Maka kita haruslah melatih Dharma Bajik dengan baik. Semua orang melatih Dharma Bajik secara sungguh-sungguh, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Inilah yang dinamakan menyempurnakan panjang usia. Ini adalah untuk melatih agar kita semua mengembangkan suatu cara berkehidupan yang dapat memberi manfaat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Dengan demikian, seluruh bentuk kehidupan dapat memperoleh kedamaian. Ini tentu membuat dunia kita amat damai, jadi kita mesti bersungguh hati akan hal ini. Ini disebut dengan jiwa kebijaksanaan dari tubuh Dharma. Ini adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran yang hendak kita cari adalah berada di dalam batin kita yang dalam. Jiwa kebijaksanaan dari tubuh Dharma telah bebas dari siklus kelahiran dan kematian, direntangkan sampai selaksa kalpa juga tidak terasa panjang, dipendekkan sampai sebesit pikiran juga tidak terasa singkat, sesuai kapasitas dan merespon pada kondisi. Inilah jiwa kebijaksanaan dari Buddha Dharmakaya. Dari kehidupan ke kehidupan, tujuan beliau adalah untuk menyelamatkan dan mencabut penderitaan para makhluk. Ini adalah satu-satunya niat pikiran beliau. Jadi, telah bebas dari siklus kelahiran dan kematian. Jiwa kebijaksanaan dari Dharmakaya ini adalah pembebasan dengan aman dan damai. Tiada lagi terbebankan oleh kelahiran dan kematian. Ketika datang, maka datanglah, dan ketika pergi, maka pergilah. Datang dan pergi secara alamiah, sepenuhnya aman dan damai. Bukan hanya Buddha yang dapat mencapainya, kita pun dapat mencapainya juga, bebas secara aman dan damai. Maka direntangkan sampai selaksa kalpa juga tidak terasa panjang. Demikianlah kehidupan ini terus berlanjut, bahkan hingga 10.000 kalpa pun tidak terhitung panjang. Meski kita bisa menggenggam 10.000 kalpa ini dan dikecilkan menjadi sebesit niat saja, dipendekkan sampai sebesit pikiran, juga tidak terasa singkat.
Sebenarnya, sebesit niat pikiran ini harus tahu bahwa sesuai kapasitas dan merespon pada kondisi. Kalau sebesit niat pikiran kita menyimpang, mungkin saja niat pikiran jahat kita begitu timbul, hanya sebesit niat pikiran, maka akan membuat kita mengikuti kapasitas dan kondisi bertumimbal terus di 6 alam tumimbal lahir. Di dalam 5 dan 6 alam tumimbal lahir, asalkan sebesit niat pikiran menyimpang dan jika sebesit niat pikiran membangkitkan tekad, memanfaatkan momen yang ada sekarang dan mempertahankannya selamanya, sebesit niat pikiran ini, kita ribuan kelahiran dan puluhan ribu kalpa membangkitkan tekad untuk menjadi bodhisatwa. Semua ini ada di dalam sebesit niat pikiran. Jadi, satu niat pikiran bisa diperpanjang menjadi sangat panjang dan satu niat pikiran bisa menjadi diperpendek menjadi sangat singkat di dalam rentang satu niat pikiran. Sehingga panjang usia ini adalah panjang pendeknya sebenarnya hanya terletak pada satu niat pikiran itu saja. Buddha bisa seperti ini dalam kalpa yang tak terhitung juga berasal dari sebesit niat pikiran tersebut. Sebesit niat pikiran yang sangat pendek tersebut, tekad awal yang terbangkitkan dan arah tujuan telah benar, maka itu adalah sebesit niat pikiran tersebut. Dengan demikian, tiada hentinya dalam kalpa yang tak terhitung, jiwa kebijaksanaan yang telah diakumulasikan sangat panjang. Sementara kita makhluk awam juga penyimpangan kesalahan dari sebesit niat pikiran tersebut sehingga membuat kita terus bertumimbal lahir di 6 alam kehidupan, membuat kita sulit untuk terlepas dari kerisauan dan kekotoran batin. Juga di dalam satu niat pikiran tersebut, dalam jangka waktu yang panjang, membuat kita dengan demikian ingin kembali pulang adalah benar-benar merupakan hal yang sangat sulit. Ini semua ada di dalam satu niat pikiran ini. Mengatakan bahwa itu panjang, maka akan sangat lama. Mengatakan bahwa itu pendek, maka itu adalah sebesit niat pikiran. Hal-hal duniawi adalah di dalam satu niat pikiran ini. Dengan demikian, kita harus benar-benar setiap saat menjaga dengan baik sebesit niat pikiran ini. Jadi, bisa dikatakan bahwa para praktisi ingin memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, tanah suci dari tubuh balasannya. Ini menjelaskan bila mana para praktisi ingin memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, tanah suci dari tubuh balasannya, hanya dengan meyakini dan memahami dengan batin mendalam, baru dapat menyaksikan Buddha senantiasa berada di puncak burung nasar, tanah suci dari tubuh balasannya. Kita, jika bisa memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, inilah tubuh balasan. Hasil dari melatih diri adalah tubuh balasan, tanah suci dari tubuh balasannya. Kita telah melatih diri untuk periode waktu yang lama. Setelah melatih diri, kita benar-benar mencapai pengetahuan Buddha dan pandangan Buddha. Kondisi batin kita adalah murni dan tidak tercemar. Jadi, apakah bisa tiba pada kondisi tersebut? Bisa, asalkan Anda meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Kita harus setiap saat melakukan perenungan bajik, perenungan dengan tenang. Di dalam batin kita harus meyakini dan memahami secara mendalam. Jika bisa melakukan hal demikian, maka baru dapat menyaksikan Buddha senantiasa berada di puncak burung nasar, tanah suci dari tubuh balasannya. Puncak burung nasar adalah tempat pelatihan di mana Buddha membabarkan sutra teratai. Tempat pelatihan dari sutra teratai adalah jiwa kebijaksanaan dari Buddha, yaitu tanah suci dari tubuh balasannya Buddha. Beliau berhasil melatih diri dan telah mencapai kebuddhaan. Jadi, tujuan dari mencapai kebuddhaan, harapan batinnya adalah sutra teratai. Ingin mengatakan kepada semua orang bahwa semua prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya adalah di sini.
Segala sesuatu di antara langit dan bumi berpadu menjadi satu di puncak burung Nasar membabarkan kepada semua orang, membabarkan, membuka dan menunjukkan. Jadi, kita semua orang juga bisa demikian, yakni sering bertemu dengan Sang Buddha yang membabarkan Dharma di puncak burung Nasar. Tempat pelatihan ini masih belum mundur, jadi disebut tanah suci dari tubuh balasannya, yaitu tempat sutra teratai. Sang Buddha masih di tempat tersebut membabarkan Dharma. Tanah balasan juga tidak terlepas dari tanah transformasi ini. Buddha memasuki tanah kotor dari dunia saha demi sebuah tujuan pokok, demi membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha agar para makhluk dapat memahami dan memasukinya. Ketika para makhluk dapat memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, mereka dapat merubah kekotoran menjadi kemurnian. Hendaknya merenungkan betapa murninya hati Buddha merubah tanah kotor menjadi tanah balasan yang murni. Tanah balasan juga tidak lepas dari tanah transformasi ini. Sang Buddha menyesuaikan dengan kapasitas dan merespon pada kondisi ini untuk datang ke dunia, meninggalkan surga Tusita dan masuk ke dalam istana kerajaan dan lahir. Sejak saat itu, beliau mulai melatih diri, ini disebut tanah transformasi. Kapilawastu adalah tanah transformasi Sang Buddha. Dilahirkan di tempat itu, melatih diri di tempat itu, mencapai kebudayaan di tempat itu, dan membabarkan Dharma di tempat itu. Puncak Burung Nasar ini adalah tempat transformasi Sang Buddha. Mencapai kebudayaan disebut tanah balasan. Pikiran dan hati Sang Buddha telah murni, hasilnya membalas niat Sang Buddha, itu adalah hasilnya mencapai kebudayaan. Oleh karena itu, Buddha memasuki tanah kotor dari dunia saha. Hal ini menyesuaikan dengan kapasitas dan merespon pada kondisi untuk datang adalah demi sebuah tujuan pokok, yaitu demi membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha. Tujuan terbesar Sang Buddha di puncak burung Nasar adalah ingin setiap orang memahami pengetahuan dan pandangan Buddha, yaitu demi membuka dan menunjukkan. Demi membuka dan menunjukkan, makhluk hidup perlu memahami dan memasukinya pengetahuan dan pandangan Buddha. Oleh karena itu, Buddha adalah seseorang yang dapat membuka dan menunjukkan. Makhluk hidup mencari Dharma, yaitu demi memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Kita seharusnya mengerti dengan jelas. Oleh karena itu, ketika para makhluk dapat memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, mereka dapat merubah kekotoran menjadi kemurnian. Kita harus mengubah tanah kotor dan ketidaktahuan menjadi hati yang murni. Maka dari itu, kita hendaknya merenungkan betapa murninya hati Buddha. Maka tanah transformasi akan menjadi murni, yaitu berubah menjadi tanah balasan. Kita harus sangat bersungguh hati memahaminya. Seandainya para makhluk dapat meyakini dan memahami panjang usianya dengan batin mendalam, tubuh Dharma dari Buddha akan berdiam selamanya. Dengan memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, maka batin mereka akan murni, juga dapat merubah tanah kotor menjadi tanah balasan yang murni. Seandainya para makhluk dengan batin mendalam, apabila kita bisa benar-benar memiliki batin yang sangat mendalam, kita meyakini dan memahami panjang usianya dengan batin mendalam, maka tubuh Dharma Buddha akan dapat berdiam selamanya. Sebenarnya, Buddha tidak pernah meninggalkan dunia. Sekarang, kita membahas Sutra Teratai. Buddha, beliau berada di puncak burung Nasar, sedang membabarkan Sutra Teratai. Sutra Teratai di dunia yang berwujud ada pemisahan, sedangkan tanah batin yang tak berwujud tidak ada pemisahan. Oleh karena itu,
Tubuh Dharma dari Buddha akan berdiam selamanya dengan memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Kita di sini, apabila kita bisa memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, dengan sendirinya sekarang adalah waktu Buddha sedang membabarkan Dharma. Karena Dharma yang dibabarkan Buddha sudah masuk ke dalam batin kita, maka berarti batin yang murni. Batin kita ini murni, berarti memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Demikianlah Buddha mengajari kita. Kita hendaknya memahami dan memasuki, tujuannya adalah untuk mengikis kegelapan batin dan kerisauan kita, melenyapkan perselisihan antara sesama. Oleh karena itu, kita hendaknya benar-benar bersungguh hati. Apabila dapat demikian, maka juga dapat merubah tanah kotor menjadi tanah balasan yang murni. Oleh karena itu, naskah sutra ini menyatakan demikian. Ajita, sekiranya ada pria berbudi atau wanita berbudi, ketika mendengar aku membabarkan tentang betapa panjangnya usiaku, meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam. Mendengar Tathagata menyampaikan betapa panjangnya usia Buddha, lalu meyakini dan memahaminya dengan batin yang murni dan mendalam. Batin mendalam mempertahankan sebesit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman dengan batin mendalam. Bodhisattva Maitreya, sekiranya ada pria berbudi atau wanita berbudi, mendengarkan aku membabarkan betapa panjangnya usiaku, semuanya akan meyakini dan memahami dengan batin murni yang demikian dan keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Ini artinya hati telah murni. Mempertahankan sebesit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman dengan batin mendalam, kita harus sungguh-sungguh menjaga sebesit pikiran ini. Segera percaya. Jika dapat demikian, maka akan menyaksikan Buddha senantiasa berada di puncak burung nasar. Sutra adalah tubuh Dharma dari Tathagata, jadi dengan meyakini dan memahami sutra ini akan menyaksikan Buddha senantiasa berada di puncak burung nasar, tidak pernah menghilang. Menyaksikan Buddha senantiasa berdiam pada tanah dengan sisa, menggunakan metode terampil untuk membimbing dan menuntun para makhluk. Sutra adalah tubuh Dharma dari Tathagata. Sutra ini adalah tubuh Dharma dari Tathagata. Membabarkan Dharma, Dharma adalah tubuh Dharma dari Tathagata. Sehingga kita harus meyakini dan memahami sutra ini. Prinsip kebenaran dari makna yang terkandung dalam Sutra Teratai akan menyaksikan Buddha senantiasa berada di puncak burung nasar, yaitu puncak burung nasar. Semua selamanya tetap ada, tidak pernah menghilang, masih ada. Jelas sekali, ada sutra, ada dharma, maka Buddha juga ada. Sehingga menyaksikan Buddha senantiasa berdiam pada tanah dengan sisa, yaitu metode terampil. Buddha hanya menggunakan tubuh jemaat. Metode terampil datang ke dunia. Sebenarnya, Buddha selamanya tetap berdiam di dunia karena Dharma Buddha ada, Buddha akan ada juga. Bila Dharma Buddha lenyap, tubuh Dharma Buddha demikian juga memasuki parinibbana. Sebenarnya, prinsip kebenaran adalah melalui ribuan bahkan puluhan ribu kalpa masa lampau dan tidak berubah. Buddha selamanya ada di dunia. Saudara sekalian, bersungguh hati. Dharma ada di sekeliling kita. Kita jangan mudah melepaskan Dharma. Jalan Bodhisattva walau susah ditapaki, tapi bisa ditapaki. Demi jalan Bodhisattva, kita harus tidak berhenti, maju ke depan untuk mengikuti terus jalan Bodhisattva. Selangkah demi selangkah menuju ke depan, batin untuk mencari Dharma harus memasuki jalan. Harus berpadu dengan kebenaran sejati, berpadu dengan hati Buddha, kita baru bisa masuk ke prinsip kebenaran sejati. Jadi, yang paling penting adalah kita harus mencari untuk mendapatkan pengetahuan dan pandangan Buddha. Kita semua pengetahuan dan pandangan Buddha. Apakah kita ada menyerap dalam batin? Panorama batin, masih ingatkah?
Memasuki jalan ini, jalan yang telah dilewati ini, satu bagian demi satu bagian dialami, apakah masih diingat dalam lubuk hati kita? Panorama batin masihkah ada dalam lubuk hati kita? Bila panorama batin masih ada, Dharma juga akan berada. Dharma akan berada dalam batin, usia akan panjang, sehingga berharap semua orang senantiasa bersungguh hati.